Dengar. Dengan jelas atau sumbang Pak? Jelas nih. Reneng. Apunten Bapak Presiden, Bapak Menteri sehat. Alhamdulillah Bapak Bu bisa bertemu lagi bersama Bapak Ibu setelah senang nih. Kak yang drama apa Kak? Bagian porsi nih Pak Ibu. Kak tadi atau Pak ada Kak sebenarnya. Bapak Ibu kita belajar bersama. Ini kita akan belajar temanya lebih ringan Bapak Ibu. Kalau kemarin-kemarin kan kita belajarnya agak berat Ibu. Belajar sakit jantung, belajar sakit stroke gitu nih. Kalau pagi ini kita belajar lebih ringan, yaitu belajar hidup bersih dan sehat. Jadi bisa toleransi dan PRP. Nah, jadi Pak Bu, kalau disingkat itu namanya PHBS nih Bapak Ibu, perilaku hidup bersih dan sehat. Bapak Ibu kalau aktif di kelurahan misalnya atau aktif di posyandu seperti itu sebagai kader dan lain sebagainya, pasti pernah dengar istilah PHBS nih, perilaku hidup bersih dan sehat, terutama di rumah tangga. Karena kalau perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, di kantor itu berbeda lagi. Nah, kita yang bahas pada hari ini adalah di rumah tangga. Aku tadi Bapak Ibu kalau soal saya ya. Yang pertama itu ada lakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah ya, kalau sekarang persalinan itu semuanya ada di paling enggak di bidang. Kalau zaman dulu masih banyak ibu yang mengalami persalinan di rumah. Banyak ibu habisnya persalinan di rumah, panggil bujukun biasanya para ibu itu untuk persalinan di rumah. Nah, tapi semakin majunya pengetahuan, kemudian semakin banyak juga tenaga kesehatan, sehingga sekarang sudah banyak bidan minimal atau di klinik atau di rumah sakit untuk membantu persalinan. Kemudian yang kedua adalah memberi ASI eksklusif. ASI eksklusif di sini adalah bayi baru lahir sampai usia bayi 6 bulan nih Bapak Ibu. Minimal ASI eksklusif adalah 6 bulan. Jadi dalam 6 bulan itu yang diberikan hanya ASI saja, tidak dengan air putih, tidak dengan makanan nih Bapak Ibu, karena memang bayi itu istilahnya kita itu sudah terkondisikan dari awal lahir. Bayi hanya cocok dengan susu, baik itu ASI air susu ibu ataupun formula namanya. Ini pas ini kan harus lebih santai nih Bapak Ibu kan. Tari. Kemudian apa kaitannya? ASI eksklusif itu sebenarnya adalah salah satu nutrisi yang paling bagus yang ada di dunia. Jadi kalau misalnya ASI eksklusif itu kalau bayi terutama dikasih vaksin ya, itu vaksin kan buatan manusia nih Bu. Kalau misalnya ASI itu buatan Tuhan atau buatan Allah SWT. Jadi sangat cocok untuk daya tahan bayi sampai dewasa seperti itu. Tapi dalam kondisi khusus memang banyak pertimbangan nih Bapak Ibu, bisa jadi ASI-nya tidak keluar, kemudian bisa jadi ibunya ada sesuatu yang tidak bisa memberikan ASI kepada bayinya seperti itu. Kemudian menimbang balita setiap bulan yang Bapak Ibu isinya diatur di posyandu nih Pak Bu. Ini harus dibawa posyandu untuk ditimbang diukur setiap bulannya agar evaluasi Pak Bu bisa untuk memprediksi adakah kemungkinan anak-anak itu resiko sakit seperti itu nih. Tadi saya juga ada yang itu ibu menanyakan lapor kesehatan. Nah itu lapor kesehatan dari Satu Sehat nih, Kementerian Kesehatan Bapak Ibu sudah mengikuti saat bulan Maret atau April yang Mei ini. Nah itu juga sama
untuk dewasa, untuk anak-anak juga ada kesehatan. Jadi bisa untuk memprediksi anak-anak itu ada kemungkinan untuk apa. Kemudian buah dan sayur ini insya Allah sudah dilakukan dia oleh setiap orang, kecuali anak-anak itu sulit di rumah itu anaknya buah sayur itu agak susah, sukanya paling bawang, tahu tempe, tapi kalau sayur itu agak susah. Maka dari itu kemarin saat ada pemeriksaan di sekolah itu banyak bu pak yang anak-anak ada gangguan di penglihatan. Jadi kalau melihat itu kurang jelas seperti mata itu padahal baru kelas 3 SD, kelas 1 SD. Nah setelah ditelusuri ternyata setelah bukan hanya dari kebiasaan nonton HP atau nonton TV, tapi juga anak-anak itu kadang-kadang malah untuk makan sayur, terutama wortel, tomat, padahal tomat, wortel, segala sayuran yang berwarna, terutama berwarna oranye, warna merah, itu sangat bagus untuk penglihatan kita karena mengandung vitamin apa Bapak Ibu? Vitamin A. Vitamin A ya, nah ini buah, sayur, wortel, tomat itu sangat berguna untuk penglihatan. Kemudian melakukan aktivitas fisik yang baik seperti yang kita kemarin belajar di Pak Bu, aktivitas fisik itu sangat penting karena istilahnya badan kita sudah didesain untuk bergerak. Kalau kita sering bergerak, otomatis seperti karet. Bapak Ibu bisa kalau karet jarang dipakai jadinya gimana? Sama seperti otot kita. Kalau otot kita jarang dilatih, jarang bergerak untuk aktivitas, otomatis ototnya seperti karet gitu. Jadi kalau bisa memang aktivitas fisik setiap hari, minimal yang paling gampang adalah jalan kaki, jalan kaki setiap pagi setengah jam minimal, seminggu 2-3 kali mawon insya Allah udah ada ya. Kemudian menggunakan air bersih. Nah itu kan airnya masih banyak yang sulit nih. Nah itu. Kemudian nah ini Pak Bu, kebiasaan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Bapak Ibu jangan lupa kadang-kadang kalau misalnya dari kebun itu suka cuci tangan hanya menggunakan air, tidak menggunakan sabun. Padahal sabun sedikit saja itu sudah bermanfaat untuk membunuh kuman. Sehingga kalau misalnya mau dahar jauh lebih higienis, jauh lebih bersih. Terutama kalau anak-anak nih Pak Bu, kalau biasa anak-anak belum banyak yang belum kebiasaan habis dari luar masuk itu harus cuci tangan, cuci kaki kalau masuk rumah. Karena kalau misalnya sudah cuci tangan, cuci kaki, insya Allah mau aktivitas pegang-pegang makanan yang masuk ke mulut jauh lebih bersih dibandingkan yang masuk langsung masuk aja nggak cuci tangan. Biasanya sampai mau makan pun lupa cuci tangan gitu. Maka dari itu kita harus biasakan sejak kecil harus masuk rumah itu habis bepergian langsung cuci tangan. Terus zaman COVID nih ya Pak, zaman COVID kan apa cuci tangan itu sama. Kalau bisa dibawa kebiasaan baiknya sampai sekarang. Kemudian memberantas sarang nyamuk. Bapak Ibu ada yang besok 3M, apa sekarang 5M ya? 5M kata saya. Menutupi, menguras, menutup, mengubur, mendaur ulang. Nah itu penting untuk membunuh jentik nyamuk karena Gilmarko itu termasuk kasus yang tinggi untuk demam berdarah di Bapak Ibu. Mungkin di sekitar rumahnya terakhir itu tahun lalu berarti tahun lalu 2024 itu ada kasus di Waleng ya Bapak Ibu. Waleng itu juga ada yang terkena demam berdarah sampai kodarullahnya meninggal ya, sampai meninggal. Nah itu karena sudah masuk ke fase shock atau fase sudah parah istilahnya gitu. Padahal istilahnya hanya demam berdarah tadi. Tapi kalau misalnya bisa dicegah jentik nyamuknya itu jauh lebih bagus. Nah kadang-kadang di masyarakat itu pikirannya kalau nyamuk demam berdarah dibunuhnya dengan fogging, apa sih Bapak Ibu? Nah padahal kalau fogging atau penyemprotan yang dengan asap niko itu hanya membunuh nyamuk dewasa, nyamuk dewasa dengan
keterbatasan jarak, karena kalau fogging itu kan hanya terbatas Bapak Ibu. Tapi lebih efektif kalau misalnya membunuh nyamuk itu dengan tadi 5M dan memberi bubuk abate terutama. Jadi Bapak Ibu kalau di sekitar rumah ada yang pirsa itu Bu A saat kena demam berdarah keluarganya, nah Bapak Ibu langsung membersihkan rumah, kira-kira ada genangan air dibersihkan semuanya, gantungan-gantungan baju, kalau ada bidan atau dari puskesmas keliling minta bubuk, biasanya langsung diberikan otomatis bubuk abate. Bubuk abate itu untuk membunuh jentik nyamuk yang sudah ada di bak mandi atau ember misalnya, seperti itu. Karena ya itu demam berdarah itu bisa menyebabkan kematian apabila terlambat. Kemudian ada lagi menggunakan jamban sehat. Alhamdulillah sampai sekarang insya Allah sudah tidak ada yang buang air besar di kali nih Bapak Ibu. Buang air besar di sungai sudah nggak ada nih. Rata-rata rumah sudah punya WC nih, WC jongkok atau WC duduk nih. Kemudian pengelolaan air minum dan makanan. Nah, kalau makanan dan minum biasanya Bapak Ibu minumnya dari air rebusan atau galon atau nopo? Rebusan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau di Indonesia itu, kalau di luar negeri maksudnya di luar negeri itu air yang mengalir di keran itu langsung diminum bisa nih Bapak Ibu. Tapi kalau di Indonesia itu airnya belum 100% bersih sehingga harus direbus terlebih dahulu. Gitu nih Bapak Ibu. Jadi dibiasakan airnya itu dalam kondisi sudah matang. Jangan sampai air mentah diberikan karena resiko diarenya besar. Kemudian membuang sampah di tempat sampah. Nah ini kebiasaan juga Bapak Ibu-ibu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bukan hanya di rumah membuang sampah di tempat sampahnya, tapi kalau di kendaraan. Siapa yang pernah pirsa misalnya kita di belakangnya mobil atau motor, depan kita asal di sumber. Ya kalau bersih nih Bapak Ibu. Kalau misalnya ternyata tisunya bekas ingus, bekas buang dahak kan agak kurang sehat, kurang bersih nih Bapak Ibu. Jadi biasakan mau itu di rumah, di luar atau di jalan itu harus buang sampah di tempatnya. Kalau saya biasanya kalau mau bepergian ada sampah sekecil permen pun saya masukkan ke saku atau ke tas untuk dibuang di tempat sampah. Kemudian ada tidak merokok di dalam rumah. Nah Bapak Ibu nyunt titip kalau misalnya ada mungkin anak atau mantu yang merokok di rumah, itu dibiasakan kalau merokok itu di luar rumah, di luar rumah. Jangan misalnya rumah itu anak saya merokoknya di dekat jendela kok gedongkan, sama aja, harus di luar rumah, minimal di teras. Karena apa? Sekarang gini Pak Bu, karena sekarang kumannya, bakterinya itu semakin pinter buat jahatin manusia, semakin pinter buat menginfeksi manusia. Jadinya yang dulunya merokok di dalam rumah enggak apa-apa, sekarang kalau ada yang merokok di dalam rumah mudah sekali membuat sakit pada anak balita. Sekarang anak balita itu banyak sekali yang setiap bulan sekali, 2 minggu sekali itu batuk pilek. Batuk pilek karena ya itu biasanya paling sering pada orang anak yang bapaknya atau di keluarganya itu ada yang merokok. Nah, karena kalau misalnya Bapak Ibu kalau rokok, kita kan nggak tahu di dalam kandungan rokok itu apakah rokoknya sama seperti zaman dulu yang hanya dilinting keluar, tidak berkumpul di dalam. Apalagi kalau rumahnya sudah tertutup Pak, jendela mati misalnya tidak bisa. Definisi sehat itu fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Badannya sehat, bisa tidur, mentalnya baik-baik saja, tapi tidak pernah sosialisasi sama tetangganya. Nah itu termasuknya juga kurang sehat. Sehatnya bagus, sosial bagus, itu pengajian. Tapi kalau di rumah semuanya marah-marah, nggak bisa tidur, jauh. Nah itu
berat sehat, yang kurang berat sehat mentalnya ya. Jadi untuk dianggap sehat harus sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Nah, contoh penyakit ini juga kalau yang fisik bisa obesitas atau gendut, kurang gizi, asma, diabetes, hipertensi, anemia. Kemudian kalau infeksi berarti dia bisa menular nih Bapak Ibu, diare, batuk, pilek, COVID, ya DBD penyakit darah. Nah, kalau yang gangguan mental bisa skizofrenia, bipolar, gangguan cemas, gangguan tidur. Nah, kalau yang gangguan sosial contohnya asosial atau tidak bisa bersosialisasi. Atau Bapak Ibu kalimat ini tetangga yang nggak pernah sosialisasi, bukan rumah, tahu aja. Ada apa menurut saya? Nanti Bapak Ibu akan tetangganya. Sampai mungkin masih ada yang cara saya sih. Yang ada akhirnya tetangga. Kemudian apa yang menyebabkan orang itu sakit? Sebenarnya penjelasan sederhana Bapak Ibu. Bagaimana bisa sakit? Jadi biasanya kalau di kesehatan itu ada 3 hal yang menjadikan orang itu sehat. Pertama orangnya, kedua kondisi dan lingkungan. Kalau 3 hal ini seimbang, jadinya sehat. Tapi kalau 3 hal ini ada yang tidak seimbang, bisa menjadi sakit. Contohnya, orangnya sehat, lingkungannya ternyata kurang bersih. Nah, kalau lingkungan kurang bersih, maka akan muncul infeksi itu jadi lebih berat. Maka dari itu bisa menyebabkan orangnya sakit. Jadi untuk menjadi sehat, itu perlu 3-tiganya itu seimbang, Bapak Ibu. Jadi ada lingkungan, dia manusia, kemudian sumber penyakitnya itu harus seimbang. Nah, perilaku hidup sehat apa yang bisa dilakukan? Yang pertama pola gizi seimbang Bapak Ibu sudah sering kita berbagi nih untuk makanan terutama orang diabetes seperti apa nih sudah sering kita bahas. Nah ini contohnya nih jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, makanan bergizi dan beraneka macam. Nah itu tidak mesti mahal. Betul apa betul Bapak Ibu? Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang berpikir kalau yang sehat itu agak tinggi Bapak Ibu. Salad, pernah dengar Bapak Ibu salad atau makanan-makanan yang bungkusnya sayur-sayuran atau isinya itu sih. Padahal itu sama saja dengan pecel, gudeg, itu juga sama sehatnya. Nah, kalau misalnya makanan-makanan instan seperti burger atau sebelah itu kurang sehat karena lebih banyak makanan yang mengandung pengawet atau makanan instan gitu. Boleh sih makan seblak, tapi lebih bagus kalau misalnya seblaknya masak sendiri ya. Bapak Ibu masak sendiri, kemudian sayur dan telurnya lebih banyak daripada kerupuknya gitu ya. Kemudian, nah kebutuhan gizi, kira-kira kebutuhan gizi dari balita sampai lansia sama betul Bapak Ibu? Beda ya, yang sama adalah bahannya saja. Tapi kalau misalnya bedanya kalau misalnya anak balita itu mau makan telur, daging, ayam sebanyak apa-apa, kira-kira kolesterolnya jadi tinggi bukan Bapak Ibu? Betul. Nah, beda sama lansia nih Bapak Ibu. Kalau yang setiap makan dagingnya banyak dagingnya, kemudian setiap makan telurnya ada 5, nah itu otomatis kolesterolnya tinggi. Nah, kalau usia segini Pak, sampai usia tengah-tengah ini makan pisau 2 itu nggak masalah, 3 itu nggak masalah. Tapi kalau sudah usia 40 tahun ke atas, sekali makan pisau 5, jarum sih Ibu. Karena itu risol itu kan biasanya tepung. Tepung itu biasanya memang membuat triglyceridnya tinggi. Hanya kemeng-kemeng gitu. Bapak Ibu, jadi kalau misalnya mau cemilan lebih sehat cemilan yang seperti di Prowanes itu ya. Ubi, kacang, buah, itu lebih sehat. Ini prinsip gizi seimbang pertahankan berat badan ideal normal.
Dan kenapa makanan itu harus bervariasi ya Ibu? Karena tidak ada satu makanan pun yang mengandung zat gizi lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu berharap makan sayuran itu sudah nasi sama sayur, tidak bisa Bapak Ibu. Saya sering menanya Bapak Ibu biasanya makannya pakai apa? Sayur-sayuran mawar dokter. Padahal tidak ada makanan yang satu sumber itu ada protein, ada sayur, vitamin, tidak ada. Makanya saya sarankan kalau makan harus minimal mawar Bapak Ibu telur, yang gampang dan mudah, cepat. Biasanya telur, mau telur rebus, telur dadar, boleh. Yang makan harus ada proteinnya, itu bapak dari zaman jenengan kecil sampai lansia pun harus butuh makan protein, harus telur, boleh ayam, ikan boleh, daging sapi yang tidak berlemak boleh, daging kambing yang tidak berlemak boleh. Jadi yang biasanya bikin masalah adalah daging yang banyak lemaknya. Nah, tapi kalau misalnya daging ayam dada, daging dada ayam pakai mie, lemaknya sedikit Pak. Jadi bagus untuk dikonsumsi usia 60 tahun ke atas. Kemudian jangan lupa minum air putih. Dibaca label kemasan. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalnya di lansia itu kadang-kadang beberapa ada kasus diare atau nyeri perut. Ternyata karena makan makanan yang tidak ada nuansa. Nah, ini juga ada kaitannya sama kondisi lingkungan juga Bapak Ibu sewu. Kalau ada yang kebiasaan untuk makanan, untuk makanan misalnya instan, roti, harus sering mengecek kadar nuansanya. Karena kalau yang sudah usia 80 tahun ke atas nih Bapak Ibu, itu kan kadang-kadang buatan pirsa, buatan pirsa, ternyata sudah lewat bulannya, sudah lewat tanggalnya, tapi tetap dikonsumsi. Nah, itu biasanya bikin gangguan pencernaan. Jadi saya pikir kalau misalnya ada yang suka nyetok makanan, dia kadaluarsa sebelum dimakan. Kemudian, nah ini sama perilaku hidup bersih, cuci tangan, gosok gigi, aktivitas fisik, berat badan normal. Nah, itu Bapak Ibu rata kalau mandi, cowok semuanya rajin mandi, jarang yang tidak mandi kayaknya nggak ada, kemudian sudah. Bapak Ibu, kemudian dia ada stok kebakan. Nah, ini bersalin perilaku hidup bersih dan sehat yang bagaimana untuk mengganti samping. Nah, ini sudah betul atau belum Bapak Ibu? Lahirannya di mana ini? Di fasilitas kesehatan dibantu oleh tenaga kesehatan di sana. Nah, ini makanan bayi usia 0 sampai 6 bulan. Apa makanan bayi usia 0 sampai 6 bulan Bapak Ibu tadi? ASI. Oke. Nah, tumbuh kembang balita. Kalau balita berarti harus dibawa kemana Ibu setiap bulannya? Posyandu. Nah, kalau mau makan, setelah buang air kecil maupun setelah buang air besar harus apa Bapak Ibu? Cuci tangan. Jadi jangan lupa anak-anak ada jatah minum vitamin Bapak Ibu. Minum vitamin apa setiap 6 bulan sekali? Vitamin A. Kita ini baik. Vitamin A sama obat nopo setiap setengah tahun. Cacing, betul. Mungkin ada yang misal Bapak Ibu berita yang lagi booming akhir-akhir ini Rayang, yang kasus cacingan lama itu, nah itu ya memang lagi Bapak Ibu. Kalau ada tetangganya yang misal sewu orang tuanya agak kurangnya bukan dari ekonomi saja, tapi dari kemampuan berpikir di Bapak Ibu. Karena di sini juga ada sebenarnya di rumah itu juga ada sewu bapaknya kurang sehat secara mental, ibunya juga kurang sehat secara mental, punya anak bayi. Nah itu juga akhirnya ya anak bayinya harus ada perhatian ekstra dari kakak, dari tetangga, kemudian dari puskesmas juga akhirnya ada perhatian ekstra ya Ibu. Untuk menjadi orang tua itu kan istilahnya jadi orang tua sudah sampai itu Bapak Ibu, istilahnya ada banyak pikiran apalagi kalau misal orang tuanya itu sudah ada gangguan pikir. Nah itu yang harus
sebagai tetangga, sebagai saudara kita harus lebih gini lah istilahnya konten Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di sekitar kita ada yang kekurangan seperti itu, apalagi orang tuanya ada gangguan pikir, gangguan kesehatan mental, harus dilihat betul anaknya kesehatannya apakah baik-baik saja. Karena tahu-tahu ternyata sakitnya sudah banyak, sakitnya sudah parah gitu. Karena kebaikan sekecil apapun pasti akan ada balasannya, gitu. Kemudian, buang sampah ini Bapak Ibu, seperti yang saya contoh saya bilang tadi, bisa mungkin jangan buang sampah sembarangan di jalan nih Bapak Ibu. Karena khawatirnya tadi, untuk yang sampahnya itu benar-benar bersih, itu higienis, apalagi kalau beresiko membahayakan. Pernah buat Bapak Ibu cocok sampah apa saya pernah Bapak Ibu cocok bakso, itu juga karena tidak dibuang di tempat sampah sebenarnya itu banyak orang. Kemudian, ini jamban kalau di mana sekarang sudah nggak ada nih Bapak Ibu, jamban yang seperti ini insya Allah sudah tidak ada, rata-rata sudah digantikan dengan jamban yang bersih dan sehat seperti ini. Nah ini kalau bisa merokoknya di luar ruangan. Nah kalau yang kiri ini kesalahannya apa Pak, Bu? Merokok yang sebelah kiri ini kenapa jadi dibolehkan? Itu walaupun yang di luar ruangan, tapi banyak anak-anak dan balita, sehingga sebisa mungkin merokoknya di tempat yang agak tidak terjangkau dari anak-anak. Ini juga sama. Nah ini Bapak Ibu, kadang-kadang kita membersihkan di dalam rumah, tapi di luar rumah suka ada yang ketinggalan. Misalnya konsumsi hujan. Kalau misalnya sudah konsumsi hujan, Bapak Ibu ada ember di luar, posisikan embernya terbalik. Kalau terbuka seperti ini, rentan untuk kena air hujan, jadi salah nyamuk. Jadi ini harus ditutup. Nah ini membuat pemilihan rumah dan mengubur dalam hutan. Akhirnya insya Allah kalau di rumah sudah terjamin di menggunakan PDAM atau fungsinya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga ada yang mau bertanya kepada Bapak Ibu. Insya Allah materinya ringan nih Bapak Ibu, hanya untuk merefleksikan kebiasaan-kebiasaan bersihkan karena tadi penyebab penyakit itu adalah sebelum depan mungkin tidak melihat saya di sini. Nah sudah mulai cuci, saya minggu depan. Betul, amin. Matur nuwun Ibu. Semoga saya bisa ketemu Bapak Ibu di tahun depan, insya Allah dalam keadaan sehat, tidak kurang satu anggota pun, amin insya Allah. Terima kasih. Ini kan sampai Desember saya cuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.